teman-teman, selamat datang di Cerita Channel. Semoga kalian sehat selalu. Agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, baiklah, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tukang Bakso Tanpa Kepala. Cerita ini tersebar saat saya kira-kira masih kelas 3 sekolah dasar. Pada saat itu ada cerita tentang penjual bakso tanpa kepala yang tepat jam 12 malam berkeliaran untuk mencari kepalanya. Menurut tetangga saya yang pernah menemui penampakannya, tepat jam 12 malam berdenting bunyi mangkok yang dipukul seperti layaknya penjual bakso. Salah seorang tetangga saya, sebut saja Dodi. Dodi pernah bertemu langsung dengan penampakan hantu tukang bakso itu. Suatu malam, tepat jam 12 tengah malam, terdengar suara mangkok yang dipukul, menandakan ada pedagang bakso lewat. Sebenarnya Dodi sudah mengetahui kabar tentang penjual bakso tanpa kepala itu. Cuman entah kenapa pada malam itu Dodi seakan-akan tidak ingat akan kabar seram tersebut. Saat denting mangkok tepat di depan rumahnya, dengan kecepatan penuh Dodi menghampiri tukang bakso itu. "Mas, baksonya 1 mangkok, bakso sama minyak kasih jumbo. Kuahnya dikit ya," teriak Dodi sambil mencari-cari sendal di teras rumahnya. Begitu selesai memakai sendal, Dodi hanya melihat gerobak bakso, namun tidak ada tukang baksonya. Bulu kuduk Dodi mulai merinding. Dodi mulai teringat akan kabar-kabar yang sedang heboh dibicarakan. Dan ketika Dodi menyadarinya, saat itu juga Dodi hendak masuk kembali ke rumah. Namun tepat di belakangnya, sosok tubuh tanpa kepala sedang memegang mangkok yang berisikan daun-daun dan belatung. Saat itu juga Dodi berteriak keras hingga mengumpulkan warga, termaksud ayah saya. Namun ketika warga telah berkumpul, Dodi sudah ditemukan dalam keadaan pingsan dengan tubuh bersimbah keringat. Setelah beberapa jam, Dodi pun siuman karena masih banyak orang yang berkumpul untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Akhirnya Dodi menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Namun anehnya, tidak ada satupun warga lain yang mendengar dentingan bakso tadi. Nah, kita kembali ke awal. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa bisa jadi ada si tukang bakso tanpa kepala tersebut. Oke, saya akan ceritakan sedikit yang saya tahu dan dengar dari sumbernya. Menurut cerita dari tetangga saya, sebut saja Pak Sudirman. Beliau adalah saksi mata terjadinya pembunuhan tukang bakso tadi. Menurut beliau, tukang bakso itu biasa lewat di gang dekat rumah Pak Sudirman. Penjual bakso itu sebenarnya orangnya baik dan ramah. Baksonya pun sudah terkenal enak, ucap Pak Sudirman. Mendengar itu, saya langsung mengorek-ngorek beliau untuk dapat info yang lebih dalam. Lalu Pak Sudirman menceritakan kisah tukang bakso tersebut. Suatu hari, kala hari sudah hampir maghrib, jalanan udah sepi. Lewatlah tukang bakso itu. Mungkin mau pulang karena hari sudah gelap. Ketika memasuki gang di depan rumahnya Pak Sudirman, tukang bakso tersebut dicegat oleh segerombolan preman. Preman itu minta dibikinin 4 bakso. Setelah kenyang, preman-preman itu bukannya bayar tapi malah maksa minta duit karena tidak mau menyerahkan semua uang hasil dagangannya. Si tukang bakso pun melawan. Dan terjadilah perkelahian. Namun karena jumlah preman itu lebih banyak, akhirnya tukang bakso itu tak berdaya. Dia dibunuh dengan kejam, kepalanya dipotong dan semua uangnya dibawa lari oleh para pelaku. Warga yang melihat banyak hanya diam dan teriak agar orang berkumpul. Namun karena menjelang maghrib mungkin lagi pada sholat, jadi hanya sedikit yang keluar menyaksikan kejadian itu. Karena warga sudah takut, jadi tidak ada yang berani menghampirinya.
Sebulan sejak kejadian pembunuhan tukang bakso tersebut, polisi hanya menangkap 1 orang pelakunya, sedangkan sisanya ditemukan tewas mengenaskan. Itulah kisah dari saya. Sekali lagi, agar channel ini semakin berkembang, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.